Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksa Marina dengan NIM J1A11864. Saya berasal dari kelas R002. Saya mahasiswi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi pada pagi hari ini, saya berterima kasih kepada Ibu Rahayu Suseno selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan produk. Baiklah, adapun presentasi yang akan saya presentasikan pada pagi hari ini yaitu kajian pengaruh jumlah takaran sukrosa terhadap proses pembuatan selai jagung (Z-Mais). Adapun yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, analisis SWOT, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, analisis ekonomi, dan kesimpulan. Latar belakang. Jagung merupakan tanaman yang sangat banyak dihasilkan, namun jagung di Indonesia hanya diolah dengan itu-itu saja, menjadi jagung bakar, sayuran, dan keripik jagung atau emping. Namun, cara pengolahan tersebut sudah sangat biasa dan kurang efisien, sehingga perlu dilakukannya inovasi pengolahan jagung yang dapat meningkatkan nilai jual jagung. Selain jagung, merupakan salah satu inovasi yang tepat karena selai adalah suatu produk awetan yang memiliki tekstur yang lunak dan praktis, yang dibuat dengan memasak ancuran buah ataupun bubur buah yang dicampur dengan gula dan juga dengan penambahan air. Adapun latar belakang penelitian yang saya gunakan untuk meneliti ini yaitu sebelumnya sudah ada peneliti yang meneliti tentang selai jagung dengan takaran sukrosa yang berbeda. Namun peneliti tersebut adalah Muhammad Rizaldi Launurun dan Epin Dianingsih pada tahun 2019, yang dimana kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu disarankan untuk menggunakan konsentrasi gula yang lebih rendah yaitu di bawah dari 100 gram. Makanya saya di sini menggunakan tiga perlakuan dengan 70 gram, 80 gram, dan 90 gram. Adapun rumusan masalahnya yaitu apa pengaruh jumlah takaran sukrosa terhadap karakteristik dan sifat organoleptik selat jagung, apa formulasi yang terbaik dari perlakuan jumlah takaran sukrosa terhadap kualitas selai jagung. Adapun tujuan penelitian itu untuk mengetahui jumlah takaran sukrosa terhadap karakteristik dan sifat organoleptik selai jagung, untuk mengetahui formulasi terbaik dari perlakuan jumlah takaran sukrosa terhadap kualitas selai jagung, dan manfaat penelitian yaitu untuk menghasilkan inovasi produk pangan yang dengan bahan dasar jagung, serta dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai bahan pengembangan dan penerapan inovasi yang terkait dalam industri pangan, misalnya pengembangan produk selai jagung ini. Analisis SWOT, strength ataupun kekuatan. Selai jagung terbuat dari jagung yang mudah didapatkan dari seluruh wilayah Indonesia. Selai jagung terbuat dari jagung yang tinggi akan protein. Weakness ataupun kelemahan. Dilihat dari segi kemasan, ini merupakan faktor kelemahan karena pengemasannya kurang inovatif. Opportunities, yaitu pesaing produsen selai yang masih minim. Produk selai jagung yang diminati oleh konsumen karena dapat meningkatkan nilai guna jagung sebagai sumber protein. Nah, adapun threat ataupun pesaing, dilihat dari segi banyaknya produk serupa dengan variasi jenis dan kualitas yang tinggi. Maksudnya yaitu adapun variasi jenis seperti selai nanas, selai stroberi, nah itu yang memiliki kualitas yang lebih tinggi sehingga bersaing dengan produk selai yang lainnya, serta pesaing penjualan selai jagung yang banyak juga. Baiklah, metodologi penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baskom, pisau, timbangan, talanan, panci, blender, wajan, pengaduk, dan cup kemasan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jagung, sukrosa, air, garam, dan tepung maizena. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rancangan acak kelompok dengan tara perlakuan yang diberikan perlakuan jumlah takaran sukrosa yang berbeda, yaitu dengan takaran 70 gram, 80 gram, dan 90 gram. Adapun parameter yang akan diamati yaitu daya oles, warna, aroma, rasa, dan penerimaan kesukaan yang akan diketahui oleh beberapa penulis.
Diagram alir pembuatan selai jagung. Jagung dibersihkan dan diserut, kemudian dihaluskan menggunakan blender dengan penambahan air 50 ml, mendapatkan hasil bubur jagung, kemudian dipanaskan pada suhu 70 derajat, lebih kurang 70 derajat Celcius di dalam wajan. Kemudian ditambahkan gula sesuai perlakuan, di mana perlakuan 1 menggunakan 70 gram gula, yang kedua yaitu dengan menggunakan 80 gram gula, yang perlakuan ketiga menggunakan 90 gram gula, tepung maizena dan garam. Dimasak hingga tercampur dan membentuk gel, kemudian dimasukkan dalam kemasan. Adapun pembahasan pada parameter warna. Analisis organoleptik pada tabel di atas menunjukkan bahwa penambahan sukrosa dengan jumlah takaran gula yang berbeda pada selai jagung tidak terlalu berbeda nyata. Dikarenakan pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari ketiga perlakuan diketahui bahwa perlakuan 1 dan perlakuan 2, yang mana perlakuan 1 menggunakan 70 gram gula dan perlakuan 80 gram gula mendapatkan hasil rasa agak manis. Sedangkan perlakuan ketiga menggunakan gula sebanyak 90 gram, menghasilkan selai jagung dengan rasa yang manis. Rasa manis yang dihasilkan pada selai berasal dari gula yang berperan sebagai bahan utama pembuatan selai jagung. Nah, hal ini dikarenakan jumlah takaran. Kenapa pendapatan rasa yang berbeda? Karena jumlah takaran gula yang diberikan tidak terlalu jauh beda, sehingga perlakuan 1 dan perlakuan 2 mendapatkan hasil yang sama. Kenapa perlakuan 3 mendapatkan rasa manis? Karena 90 gram gula memang agak sedikit banyak gula sehingga memiliki selai jagung dengan rasa yang manis. Untuk parameter aroma. Analisis organoleptik pada parameter aroma ini menunjukkan bahwa penambahan gula daripada aroma selai jagung tidak berbeda nyata. Pada tabel kedua di atas menunjukkan bahwa dari ketiga perlakuan diketahui rata-rata menghasilkan aroma yang sama, yaitu khas jagung. Artinya konsentrasi penambahan gula yang berbeda tidak dapat membedakan aroma pada selai jagung karena rentang penambahan gula yang relatif sedikit. Parameter warna. Nilai analisis organoleptik yang didapatkan menunjukkan bahwa penambahan sukrosa pada jumlah takaran yang berbeda pada warna jagung berbeda nyata pada tabel 3. Di atas menunjukkan bahwa dari ketiga perlakuan diketahui memiliki hasil yang berbeda-beda, di mana pada perlakuan 1 dengan penambahan sukrosa sebanyak 70 gram memiliki nilai terendah dengan warna kuning pucat. Begitu pula dengan perlakuan 2 yang dengan penambahan 80 gram memiliki hasil yang pucat juga. Sedangkan perlakuan ketiga dengan penambahan sukrosa 90 gram menghasilkan warna kuning. Hal ini dikarenakan karena penambahan sukrosa terlalu sedikit sehingga tidak membantu pada parameter warna. Adapun bisa disebabkan dengan adanya penambahan tepung maizena. Artinya penambahan tepung maizena berpengaruh nyata terhadap warna pada selai jagung. Semakin banyak konsentrasi pektin yang ditambahkan, maka semakin menurun penilaian panelis terhadap mutu selai. Hal ini terjadi karena semakin tinggi konsentrasi pektin yang ditambahkan, maka selai yang terbentuk akan semakin keras dan berwarna semakin gelap. Hal tersebut mempengaruhi kesukaan panelis karena warna adalah hal pertama yang mempengaruhi penilaian panelis. Parameter daya oles. Analisis organoleptik pada tabel menunjukkan bahwa penambahan sukrosa pada daya oles selai jagung tidak berbeda nyata. Pada tabel 4 menunjukkan bahwa dari ketiga perlakuan menghasilkan daya oles dari selai jagung ini yaitu mudah dioles. Nah, tekstur selai yang bagus bisa dilihat dari kemudahan produk menyebar ataupun produk lain yang bila dioleskan. Nah, penambahan pektin dan gula mempengaruhi keseimbangan pektin air yang mengurangi kemantapan pektin dalam membentuk serabut halus sehingga gel yang berbentuk tidak terlalu keras, dan demikian daya oles selai yang dihasilkan menjadi lebih panjang sehingga mudah dioles.
Penerimaan keseluruhan. Analisis organoleptik pada tabel di atas menunjukkan bahwa sukrosa dengan takaran yang berbeda pada penerimaan keseluruhan selai jagung tidak berbeda nyata. Pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa dari ketiga perlakuan diketahui mendapatkan penerimaan kesukaan dalam kategori suka. Kesukaan seseorang terhadap suatu produk dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain warna, rasa, dan penampilan yang menarik, bergizi tinggi, dan menguntungkan bagi tubuh konsumen. Berdasarkan hasil organoleptik yang saya lakukan, dari panelis saya mendapatkan penerimaan keseluruhan yaitu dengan rasa suka. Analisis ekonomi. Analisis ekonomi yaitu jagung manis dengan satuan 1,5 kilo dengan harga 10.000, gula 500 gram dengan harga 7.000, tepung maizena 100 gram dengan harga 2.000, garam 100 gram dengan harga 1.000, air galon 1 galon dengan harga 5.000, wadah yaitu 15 cup dengan jumlah 15.000, gas selama 1 jam dengan harga 10.000 dengan total pengeluaran 50.000. Nah, total pengeluaran yang dikeluarkan dalam satu kali produksi adalah sebesar 50.000. Produksi menghasilkan 10 cup kecil selai jagung dengan isi 200 gram. Harga jual yaitu 10.000 per cup. Satu cup selai seharga 10.000 dengan satu kali produksi sebanyak 10 cup. Keuntungan satu kali produksi yaitu hasil penjualan dikurang dengan modal awal. 10.000 dikali 10 yaitu 100, terus dikurang modal awal yaitu 50.000. Adapun yang didapatkan yaitu 50.000 keuntungan. Nah, keuntungan per hari. Dalam satu hari bisa menjual 10 cup jagung dengan keuntungan. Pendapatan dikurang pengeluaran. Pendapatan 100.000 dikurang 50.000 sehingga didapatkan keuntungan 50.000. Keuntungan per minggu 50.000 dikali 7 hari yaitu 350.000, keuntungan per bulan 50.000 dikali 30 hari yaitu 1.500.000, sedangkan keuntungan per tahun dalam pembuatan selai ini yaitu 50.000 dikali 365 hari sehingga didapatkan hasil yaitu 18.250.000. Adapun kesimpulan dari penelitian saya ini yaitu penggunaan penambahan sukrosa dengan jumlah takaran yang berbeda berpengaruh nyata terhadap sifat organoleptik warna dan rasa, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap sifat organoleptik aroma, daya oles, dan penerimaan keseluruhan pada selai jagung. Nah, pembuatan selai jagung menggunakan penambahan sukrosa dengan jumlah takaran yang berbeda mendapatkan hasil terbaik yaitu pada perlakuan yang ketiga, yaitu dengan 90 gram gula menghasilkan rasa yang manis, warna kuning, menarik, aroma khas jagung, daya olesnya mudah dioles, dan untuk penerimaan kesukaan selai jagung ini diakui oleh panelis yaitu dengan rasa suka. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.